Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, berjumpa kembali di program Jejak Sufi di Tatar Galuh. Pada episode kedua ini kita akan mengunjungi salah satu situs yang paling terkenal di Kabupaten Ciamis, yaitu situs Jambansari. Di sini dimakamkan salah satu adipati yang berprestasi, yang pada edisi kemarin sudah kita sebut prestasinya, di antaranya adalah membangun Masjid Agung Ciamis ya. Hari ini kita akan mengenal secara dekat di situs Jambansari, tempat di mana beliau disemayamkan. Yuk kita ikuti seperti apa kondisi situs Jambansari saat ini. Oke? Ya, oke sahabat Sufi, kita memasuki pintu gerbang makam Kanjeng Prabu Kusumadiningrat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Wawakil Kerajaan Galuh, Raden Hanif Radinal, yang sudah memberi izin kami untuk syuting di situs Jambansari, yang mana beliau adalah kakek moyang dari Raden Hanif Radinal ya. Nanti kita juga akan melihat Istana Selagangga, di mana Kanjeng Prabu selalu menghabiskan waktu di Istana Selagangga. Yuk. Nah, kita sedang memasuki area pemakaman Kanjeng Prabu Arya Kusumadiningrat ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini beberapa makam keluarga, masih keluarga Adipati ya, Kusumadiningrat. Nah, tapi ini makam baru ya, sahabat Sufi. Dilihat dari tanggalnya, ada yang tahun 2000, ada yang tahun ini. Nah, kemudian yang di atas, nah ini adalah Ibu Permaisuri ya. Nah, Ibu Permaisuri yang sudah melahirkan banyak keturunan ya, dari Adipati Arya Kusumadiningrat. Kemudian sebelah kiri saya ini juga masih kerabat ya, kerabat beliau. Di sini dimakamkan keturunan Galuh dari sini, juga dari Sumedang. Nah, sebelah sini ini ada Raden Bintang. Nah, ini diantaranya yang, nah ini masih kerabat-kerabat beliau ya. Nah, kita belum bisa sebutkan satu persatu. Nah, tapi inilah tata letak situs Jambansari. Oke, sebelum kita ke makam beliau, kita akan lihat dulu ini yang dari terah. Ya. Nah, ini Raden Panji. Wah, ini Masya Allah ya. Ini yang sudah belah sini ya. Oke, kita akan, nah ini masih kerabat-kerabat beliau ya, sahabat Sufi. Yuk, kita akan ke makam beliau ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, inilah sahabat Sufi, kita sedang memasuki makam Adipati Arya Kusumadiningrat. Nah, inilah penampakan dari depan, dari pintu masuk ya. Oh ya sahabat Sufi, sebelum kita ke pusara beliau, nah ini salah satu air pada zaman dahulu, ini diambil dari Cai Kahuripan ya, dari mata air kerajaan Galuh waktu itu. Ini berfungsi untuk bebersih, untuk wudhu sebelum kita berdoa di pusara beliau ya. Inilah seperti ini. Yuk kita lihat. Nah inilah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini kondisi makam Adipati Kusumadiningrat. Assalamualaikum. Kita akan berdoa sejenak. Ila hadratin Nabi Mustafa.
Ya, sahabat Sufi, kita sedang berada di komplek pemakaman Ibu Permaisuri. Ini ada 4 ya. Namun sayang, saya belum pegang data nama-nama beliau yang dimakamkan di sini. Nah, ini Mas ya. Nah inilah dari Permaisuri inilah nanti lahir banyak keturunan ya. Yang terakhir nanti di makam Gunung Galuh itu Raden Kusuma Brata ya, yang pengganti beliau sebelum Indonesia merdeka. Oke, kita juga akan lihat. Nah ini yang sebelah kanan saya ini. Nah ini dulunya adalah rumah untuk menyimpan pusaka-pusaka dari rakyat Galuh. Jadi sambil syiar Islam, Raden Adipati Arya Kusumandiningrat ini meminta kepada masyarakat yang masih punya pusaka, punya jimat, dikumpulkan di sini. Nah, sedangkan yang berupa batu-batu arca, dan batu-batu yang dipuja pada masa itu dikumpulkan di sini. Nah, ini ada pohon apa ini namanya di sini, pohon perdu ya. Nah, nanti di dalam sana ada banyak batu-batu yang dikumpulkan oleh Adipati Kusumandiningrat. Nah di sini di dalamnya nanti ada beberapa batu yang bekas pemujaan pada zaman dulu ya. Nah sebagian sudah diamankan, sebagian diamankan di museum. Nanti kita lihat di Museum Selagangga. Dan ada beberapa yang masih ada. Nanti kita lihat ke bawah ya. Kita lihat. Oke, kita jalan lagi ya. Kita lihat nanti ini salah satu cara syiar Islam Kanjeng Prabu adalah dengan mengumpulkan benda-benda mistik pada zaman dulu di satu tempat sambil kita beliau kemudian mengajarkan Islam yang tidak musyrik lah, seperti itu, mungkin bahasanya seperti itu. Oke, yuk kita jalan lagi. Oke sahabat Sufi, ini tadi kita udah cerita mata air kegaluhan. Nah ini kendi-kendi yang berguna untuk mengambil air ya bagi yang ziarah. Biasanya nanti mereka akan mengisi air dari sini nih ya, sahabat Sufi. Nah ini, nah seperti ini sambil membawa kembang bunga untuk nyiram di makam di mana yang kita kunjungin ya. Nah ini seperti ini. Nah ini kendi-kendi masih orisinil zaman dulu. Nah, ada beberapa yang sudah dicat bagus, ada yang masih belum dipugar ya, belum diapa-apain. Nah ini adalah kalau dalam bahasa Jawa padasan. Padasan itu tempat wudhu ya. Nah ini, nah tempat penampungan air. Nah ini kendi pada zaman dulu. Ini juga sama penampungan air. Nah ini ya. Ini air suci ya, air buat bersuci. Ini usianya juga lumayan, sudah seusia negara kita Republik Indonesia ini. Ini ada tahunnya ya, 1925. Bayangkan ya, ini usianya sudah 75 tahun yang lalu. Ya, ini adalah simbol yang diajarkan oleh Adipati Kusumandiningrat bahwa kita sebagai umat Islam harus bersuci, bebersih, berwudu, cuci kaki, cuci wajah, cuci tangan dan sebagainya. Jadi ajaran kebersihan sudah diajarkan di zaman sehari ini ya. Nah ini diabadikan ajaran-ajaran beliau, cara mengenalkan Islam kepada masyarakat Galuh pada zaman itu. Nah kemudian karena waktu itu juga sudah ada apakah musyrik atau tidak menggunakan jimat, menggunakan pusaka. Nah, menyikapi kontroversi seperti itu, beliau punya ide. Semua barang-barang yang bernilai mistik, yang dipuja-puja pada masa itu dikumpulkan di sini. Yuk kita lihat ya, tempat mengumpulkan jimat-jimat batu arca. Nah, di sini ya, diamankan di sini oleh Kanjeng Prabu ya. Ini luar biasa ini. Jadi bukannya dihancurkan arca-arcanya, tapi disimpan di satu tempat ya. Nah inilah
Nah, ini sebelum batu-batu diamankan di museum, di dalam ini ada banyak batu-batu arca yang bernilai mistik ya pada zaman itu. Ya, kita akan masuk ini Sampurasun. Nah, inilah. Nah, ini salah satu batu yang masih tersisa. Nah, dan ini kendinya ya. Nah, ini silahkan sahabat Sufi lihat. Aduh. Nah, ini batu yang masih tersisa ini. Nah, ini ada batu Linggayoni. Nah, ini batu pertapaan Linggayoni. Nah, dikumpulkan di sini. Terus kemudian ada batu kecil. Ini tinggal tersisa sedikit ya, sahabat Sufi. Sebenarnya masih banyak waktu itu. Oke, sahabat Sufi, sampai di sini dulu ngevlog kita di situs Jambansari. Kita sudah melihat bagaimana perjuangan Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat dalam menyebarkan syiar Islam di Keadipatian Galuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Raden Hanif Radinal sebagai salah satu keturunan Jambansari yang memberi izin kepada kami untuk mengambil gambar di situs Jambansari. Kemudian ke pengelola Keraton Selagangga yang telah memberi izin juga kami nanti untuk mengambil gambar. Kemudian kepada El Najmi Project, salah satu startup di Kabupaten Ciamis. Juga terima kasih kepada Humero Store, salah satu startup yang juga berada di Kabupaten Ciamis. Dan yang terakhir adalah Arjuna Dikes. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.